Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cega Misiana, mahasiswi Universitas Sanglang Buana Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester 5. Saya akan mencoba memaparkan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Inilah pengertian garis besar tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Dalam perdagangan internasional, tentu kita harus mengetahui tentang istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, dan kuantitas, serta syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Sedangkan pengertian dari import adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Import barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim ataupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan nasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Berikut faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya sumber daya alam yang berbeda. Karena beberapa hal, sumber daya alam yang dimiliki setiap negara berbeda-beda, jadi jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi konsumsi. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara itu, diperlukan pertukaran antar negara. Pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua adalah selera. Selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Misalnya di Indonesia mengimpor apel dari Australia, meskipun buah apel juga ada di Indonesia. Buah apel Indonesia berasal dari Malang dan dari tempat lainnya. Tetapi, orang Indonesia banyak yang menyukai apel dari Australia sehingga perlu diimpor dari negara tersebut. Yang ketiga adalah penghematan biaya produksi atau efisiensi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Masalah efisiensi juga dapat menjadi alasan tidak diproduksinya barang berteknologi tinggi oleh negara berkembang. Sebenarnya banyak ahli Indonesia yang mampu membuat mobil yang canggih, akan tetapi karena industri mobil lokal belum berkembang, biaya produksi dan pemasarannya pun akan menjadi mahal. Yang keempat adalah perbedaan teknologi. Ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi maju. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah pada negara yang berteknologi sederhana. Misalnya saja Indonesia mengimpor mobil dari Jepang, karena Jepang telah maju dalam teknologi pembuatan mobil. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari perdagangan internasional. Negara kita tidak bisa mendapat devisa jika tidak mengekspor hasil-hasil tambang dan komoditas lainnya. Kesempatan kerja juga semakin meningkat dengan adanya perdagangan internasional. Jadi berikut ini yang akan diuraikan satu persatu manfaat tentang perdagangan internasional. Yang pertama itu memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, atau jenis mata uang lainnya. Mata uang asing ini biasa disebut devisa. Devisa dapat digunakan untuk misalnya
mengimpor barang modal dan konsumsi. Yang kedua itu memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor, tentunya dibutuhkan tenaga kerja. Coba saja bayangkan apakah yang akan terjadi jika barang tambang, hasil pertanian, dan hasil kerajinan tidak diekspor. Tentu saja orang yang bekerja di sektor ini akan menganggur. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika harga suatu jenis barang dalam negeri itu mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, maka barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun akan dapat terpenuhi. Yang keempat, itu meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memacu industri di dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Misalnya saja di Indonesia, barang seperti itu beragam, antara lain televisi, pakaian, sepatu, dan perabot. Yang kelima adalah mempercepat alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri, dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Jika kita mempelajari perdagangan internasional, tentu tidak akan luput dari teori-teorinya. Ada seorang ahli di negara Stockholm. Beliau lahir pada tanggal 24 November tahun 79. Beliau bernama Elis Lifshäcker. Dia adalah profesor ilmu ekonomi politik dan statistika di negaranya tersebut. Dan beliau pun menyampaikan bahwa suatu negara akan mengekspor komoditas yang mana faktor produksi yang tersedia berlebih untuk menghasilkan komoditas tersebut. Jadi sama saja seperti sistem barter. Berikut teori keunggulan mutlak atau absolute extent theory dari Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain. Menurut teori keunggulan mutlak, perdagangan internasional terjadi misalnya ketika di Indonesia berspesialisasi atau mengkhususkan diri memproduksi kursi rotan, sementara Jepang mengkhususkan negaranya untuk memproduksi kalkulator. Indonesia akan memproduksi lebih banyak kursi rotan bila faktor produksi yang diproduksi kalkulator dialihkan untuk memproduksi kursi rotan. Hal yang sama terjadi dengan Jepang, yang memproduksi lebih banyak kalkulator jika mengalihkan faktor produksinya dari memproduksi kursi rotan. Yang kedua adalah teori dari David Ricardo, yaitu teori keunggulan komparatif. Murid dari Adam Smith ini melengkapi teori gurunya dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberi keuntungan. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional, walaupun salah suatu negaranya mempunyai semua keunggulan. Dari pembahasan yang barusan, kita dapat mengetahui pengertian dari devisa, yaitu segala mata uang asing yang beredar di dalam negeri suatu negara yang telah memiliki catatan kurs resmi di Bank Sentral atau di Bank Indonesia. Fungsi devisa sebenarnya ada berbagai macam, diantaranya sebagai alat tukar internasional, sebagai alat pembayaran utang ke luar negeri. Devisa juga merupakan alat stabilisasi mata uang suatu negara. Nilai tukar valuta asing atau kurs. Nilai valuta asing atau kurs memang selalu berubah. Perubahan itu mungkin turun dan mungkin naik. Harus kamu ketahui bahwa valuta asing itu seperti barang dagangan sehingga harganya dipengaruhi oleh suatu permintaan dan penawaran. Sedangkan pengertian dari valuta asing atau kurs yaitu jumlah satuan mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan satu satuan.
dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa mata uang asing digunakan dalam perdagangan internasional, khususnya transaksi pembayaran ekspor-impor. Nah, berikut cara pembayaran internasional. Di antaranya secara tunai. Pada cara pembayaran tunai, pembeli atau importir membayar secara tunai barang yang diimpor. Eksportir menghendaki pembayaran tunai karena beberapa alasan. Salah satunya karena mereka belum mengenal importir. Yang keduanya adalah transfer telegrafis atau kabel order. Transfer telegrafis adalah perintah pembayaran yang dikeluarkan bank di dalam negeri maupun faksimil, radiogram, telepon, atau alat komunikasi lainnya pada bank di luar negeri. Bank koresponden luar negeri tersebut akan membayar sejumlah uang pada orang atau perusahaan yang berhak menerima pembayaran tersebut. Yang ketiga adalah melalui wesel atau Commercial Bills of Exchange. Wesel adalah surat perintah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tertulis pada surat wesel atau order. Wesel yang ditarik oleh orang yang berpiutang, dalam hal ini eksportir, sudah mempunyai kekuatan hukum. Wesel mewajibkan pihak yang menandatangani membayar sejumlah uang yang tertera pada wesel. Setelah ditandatangani, wesel dapat diperjualbelikan. Wesel tersebut dapat berpindah tangan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang keempat adalah letter of credit atau LOC. Termasuk dalam transaksi wesel, dalam hal ini wesel ditunjukkan pada bank dan bukan pada importir. LOC merupakan sebuah surat yang ditandatangani oleh bank yang menyetujui akan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir. Pihak yang berperan dalam penyelesaian pembayaran dengan cara ini antara lain itu importir, bank yang membutuhkan persetujuannya, ekspor, dan juga eksportir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda tentang perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih.